Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bertemu kembali dengan kami, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Celuring. Pada video kali ini, kita ingin membahas tentang syarat-syarat yang perlu dipersiapkan oleh pengurus takmir masjid dan mushola ketika ingin mendaftarkan masjid dan mushola di lingkungannya masing-masing ke SIMAS atau Sistem Informasi Masjid. Video ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya membahas tentang pengertian SIMAS dan apa manfaat adanya SIMAS bagi masjid dan mushola. Harapan kami, video yang kami tampilkan ini dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Celuring, agar memudahkan bagi mereka ketika mendaftarkan masjid dan mushola ke Sistem Informasi Masjid. Para pemirsa, apa saja yang perlu kita persiapkan ketika ingin mendaftarkan masjid dan mushola di lingkungan kita agar terdaftar ke SIMAS? Nah, di layar kaca telah tampil slide yang membahas syarat-syarat pengajuan ID Nasional Masjid dan Mushola Kementerian Agama. Syarat-syarat yang ada di slide tersebut berisi poin 1 sampai poin 10. Artinya, para pemirsa atau pengurus takmir masjid dan mushola perlu mempersiapkan syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat ini kami ambil dari poin-poin penting yang ada di form permohonan pengajuan ID SIMAS Masjid dan Mushola. Tentunya syarat-syarat ini dapat berbeda dengan syarat-syarat yang akan diminta oleh operator SIMAS di wilayah kecamatan masing-masing. Poin pertama adalah pengurus takmir perlu meminta form permohonan pengajuan ID SIMAS. Form permohonan ini telah tersedia di kantor urusan agama wilayah kecamatan masing-masing. Para pengurus takmir, masjid dan mushola dapat menemui petugas administrasi kantor urusan agama atau operator SIMAS untuk meminta form permohonan pengajuan ID SIMAS masjid atau mushola. Kemudian setelah mendapatkan form permohonan tersebut, para pemirsa atau pengurus takmir mengisi semua permintaan yang diminta di dalam form permohonan, seperti nama masjid atau mushola, kemudian dusun apa, RT berapa, RW berapa, desa apa, kecamatan apa, kemudian tahun berdirinya, berapa jumlah pengurus, berapa jumlah imam, berapa jumlah muadzin, dan berapa jumlah remaja masjid ataupun mushola. Dan masih banyak permintaan-permintaan yang harus diisi oleh form pengurus takmir atau para pemirsa di dalam form permohonan tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah sejarah penting tentang pendirian masjid atau mushola. Sejarah penting tentang pendirian masjid ini dapat diketik di Word, kemudian dicetak. Setelah itu dilampirkan pada form permohonan pengajuan ID SIMAS. Sejarah penting pendirian masjid atau mushola dirasa sangat urgen
sebagai tambahan informasi atas masjid dan musola. Selain itu, sejarah penting menjadi bukti konkret atas pendirian masjid dan musola, sekaligus dapat menentukan afiliasi masjid dan musola yang dimaksud. Selanjutnya, pada poin 3, melampirkan fotokopi KTP Ketua Takmir, Sekretaris, dan Bendahara yang masih berlaku. Mengapa perlu melampirkan fotokopi KTP Ketua Takmir, Sekretaris, dan Bendahara? Agar operator SIMAS dapat memastikan informasi yang valid dan benar bahwa pengurus pengajuan ID SIMAS Masjid dan Musola adalah benar-benar pengurus takmir masjid dan musola. Pada poin 4, perlu juga melampirkan foto masjid dari tampak depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan. Foto ini akan dimasukkan oleh operator SIMAS ke dalam sistem SIMAS dan akan muncul ketika masjid dan musola tersebut dicari pada sistem SIMAS. Kemudian pada poin 5, melampirkan fotokopi sertifikat tanah wakaf, baik dari Badan Pertanahan Nasional yang ada di daerah ataupun akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan masing-masing. Apabila masjid dan musola berstatus tanah wakaf, maka pasti memiliki akta ikrar wakaf atau sertifikat. Maka fotokopi perlu dilampirkan pada form permohonan. Kemudian pada poin ke-6 adalah berapa jumlah masjid dan nama masing-masing imam. Poin ke-7, jumlah petugas khotib dan nama masing-masing petugas. Pada poin 8, jumlah petugas bilal dan nama masing-masing anggota. Pada poin 8 ini tentu hanya berlaku pada masjid, karena secara umum masjid menjadi sentral dilaksanakannya ibadah sholat Jumat. Kemudian pada poin 9, melampirkan jumlah petugas muadzin dan nama masing-masing. Kemudian pada poin terakhir, poin ke-10 adalah melampirkan jumlah remaja musola dan nama masing-masing. Jumlah imam masjid, jumlah petugas khotib, petugas bilal, petugas muadzin, dan remaja. Berikut juga nama masing-masing ditulis ke dalam kertas, kemudian dilampirkan pada form permohonan. Secara umum, pengurus takmir masjid dan musola yang sedang mengurus pengajuan ID SIMAS masjid dan musola Kementerian Agama hanya menyebutkan jumlah imam, jumlah petugas khotib, jumlah petugas bilal, dan lain-lain, tanpa menyertakan nama masing-masing. Padahal di dalam sistem SIMAS juga diisi nama dari imam, petugas khotib, petugas bilal, petugas muadzin, dan remaja musola yang sedang bertugas. Inilah syarat-syarat dari poin 1 sampai 10 yang perlu dipersiapkan oleh para pemirsa atau pengurus takmir masjid dan musola yang berkeinginan untuk mendaftarkan masjid dan musola di lingkungannya masing-masing ke sistem informasi masjid. Perlu diulang kembali bahwa syarat-syarat ini kami ambil dari poin penting dari form permohonan pengajuan ID Nasional Masjid dan SIMAS. Tentu bisa berbeda bagi pengurusan pengajuan ID SIMAS di wilayah kantor urusan agama kecamatan masing-masing. Nah, para pemirsa, di layar juga telah tampil contoh formulir pendataan SIMAS. Di sini berisi tentang wilayah kecamatan, nama masjid, alamat masjid, dusun,
dusun apa, RT berapa, RW berapa, kemudian desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sekaligus jenis tipologi masjid atau musola. Apakah berstatus masjid negara atau masjid raya, masjid agung atau masjid besar. Nama ketua takmir atau nama ketua pengurus. Di dalam form permohonan pengajuan tersebut juga berisi tentang status tanah. Apakah tanah wakaf atau bukan. Jika memang tanah wakaf, maka perlu melampirkan sertifikat tanah wakaf, baik berupa akte ikrar wakaf ataupun sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional. Kemudian jumlah jemaah rutin, daya tampung maksimal jemaah, jumlah pengurus masjid ada berapa. Kemudian pada poin 19 jumlah imam masjid ada berapa, sekaligus melampirkan nama masing-masing. Petugas khotib ada berapa bagi masjid dan melampirkan nama masing-masing. Jumlah petugas muadzin, jumlah remaja musola. Yang tidak kalah penting adalah titik koordinat lokasi musola atau masjid. Di sini ada lintang selatan dan bujur timur. Bagaimana cara mendapatkan titik koordinat lokasi masjid ataupun musola? Dapat membuka GPS atau map di HP Android masing-masing. Atau yang lebih mudah, dapat menginstal aplikasi kamera yang di dalamnya berisi secara otomatis informasi tentang lintang selatan dan bujur timur. Setelah itu, titik lokasi masjid dan musola difoto. Di situ akan muncul lintang selatan dan bujur timur, kemudian diisi pada form permohonan pengajuan ID SIMAS. Kemudian di dalam form permohonan juga berisi fasilitas kelengkapan masjid. Para pengurus takmir dapat mencentang atau melingkari sesuai kondisi masjid dan musola. Ada sarana ibadah, tempat wudhu, kamar mandi, pembangkit listrik, sound system, dan lain-lainnya. Fasilitas kelengkapan masjid, menyelenggarakan ibadah sholat fardu, menyelenggarakan kegiatan ibadah sholat Jumat, dan lain-lain. Sekali lagi, poin-poin tersebut dilingkari atau dicentang sesuai kondisi masjid dan musola. Secara penting tentang pendirian masjid dan musola, fotokopi ketua takmir, sekretaris, dan bendahara. Kemudian fotokopi ketua takmir sudah, dan foto masjid tampak depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan pada poin terakhir, sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional atau akte ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan. Nah, inilah contoh SIMAS Kemenak. Operator SIMAS memiliki user dan password, sehingga yang dapat mengakses membuka aplikasi ini tentu hanya operator SIMAS atau petugas kantor urusan agama di wilayah kecamatan masing-masing. Inilah syarat-syarat dari poin 1 sampai poin 10 yang perlu dipersiapkan oleh para pemirsa atau pengurus takmir yang berkeinginan untuk mengajukan permohonan ID SIMAS Kementerian Agama. Semoga hadirnya video ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Kami akhiri dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.